Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Doakan saya juga selalu sehat ya. Jadi kita sama-sama saling mendoakan. Baik, kali ini kita akan belajar mengenai energi listrik ya. Nah, kita akan belajar mengenai energi listrik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita tidak lepas dengan energi listrik. Nah, tujuannya apa? Nah, supaya nanti kalian ini bisa menghitung besar energi listrik. Nah, perhatikan alat ukur energi listrik berikut ini. Nah, yang pertama ini sudah tertera angka ya, yang sekarang kita kenal dengan token ya, token listrik. Nah, sebelumnya sudah ada seperti ini ya, meteran dulu ya namanya, tapi sebenarnya alat ukur ini namanya adalah kWh meter. Nah, kWh meter jadi kepanjangan dari kilowatt hours meter ya. Jadi penghitungan energi listriknya berdasarkan kWh, kilowatt hours. Nah, biasanya kalau habis membayar rekening listrik terdapat struknya ya seperti ini. Nah, energi listrik ya. Nah, energi listrik ini energi yang dihasilkan dari aliran muatan listrik dalam suatu rangkaian listrik tertutup ya, dalam rangkaian listrik tertutup ya. Nah, ini disebut dengan energi listrik ya. Nah, ini bisa dituliskan W sama dengan Q dikali V ya. Kalau pada materi sebelumnya kan sudah belajar beda potensial atau tegangan listrik, V sama dengan W per Q. Nah, disitu kalau kita balik persamaannya bisa menjadi W sama dengan Q kali V. Q itu adalah muatan, satuannya kolom. V beda potensial atau tegangan, satuannya volt. Dan W ini energi listrik, satuannya joule. Nah, energi listrik ini nilainya ditentukan oleh 3 faktor ya. Yang pertama tegangan listrik, satuannya volt di sini, kemudian kuat arus listrik ya, simbolnya I, satuannya ampere, kemudian selang waktu T, simbolnya satuannya sekon. Nah, sehingga diperoleh persamaan W sama dengan V kali I kali T, di mana V tegangan, I kuat arus, dan T itu adalah waktu, dan W itu tadi adalah energi listrik. Ya, dari persamaan W sama dengan Q kali V, nah, kalau nilai Q ini kita ganti I kali T ya. Dari mana? Nah, sebelumnya kan sudah belajar arus listrik, I sama dengan Q per T. Kalau kita balik mencari Q berarti kan I kali T. Nah, kalau nilai Q I kali T ini kita masukkan ke Q kali V, maka nanti akan diperoleh W sama dengan V kali I kali T ya. Nah, di mana I kuat arus listrik satuannya ampere, W energi listrik satuannya joule. Nah, kalau dari persamaan ini kita hubungkan dengan hukum Ohm, V sama dengan I kali R, akan diperoleh persamaan baru, W sama dengan I kuadrat kali R kali T. Kalau kita hubungkan lagi dengan hukum Ohm, nilai I kita substitusi dengan V per R, maka akan diperoleh persamaan baru lagi, W sama dengan V kuadrat per R kali T ya, dimana R ini hambatan listrik, satuannya ohm, T waktu, satuannya sekon atau detik, V tegangan listrik, satuannya volt ya. Nah, selain joule, satuan energi, ada juga kalori. Kalau kita konversikan, kalau dikonversikan 1 joule itu sama dengan 0,24 kalori, sedangkan 1 kalori 4,2 joule.
Nah, dari ketiga rumus ini, W sama dengan V kali I kali T, W sama dengan I kuadrat kali R kali T, W sama dengan V kuadrat per R kali T. Nah, mana yang kita aplikasikan, mana yang kita pakai, nah tergantung data yang ada di dalam soal nantinya ya. Ya, contoh soal. Sebuah lampu mempunyai hambatan 6 ohm, dipasang pada tegangan 18 volt. Hitunglah A. Kuat arus yang mengalir melalui lampu tersebut, B. Energi yang dikeluarkan lampu tersebut selama 10 menit dalam satuan kalori. Nah, dari sini kita peroleh data, diketahui hambatan. Hambatan itu R besar ya simbolnya, sama dengan 6 ohm. Kemudian V sama dengan 18 volt. Ditanya yang A I kuat arus, kemudian yang B energi, itu W ya, selama 10 menit. 10 menit itu waktu T, kita jadikan sekon ya. 10 kali 60 berarti 600 sekon. Nah, jawab yang A dulu. Nah, masih ingat hukum kan, I sama dengan V dibagi R. Nah, V nya 18, R nya 6. 18 bagi 6 sama dengan 3 ampere nilai I nya. Kemudian yang B ditanya energi itu W ya, energi itu W. Karena ada V, ada nilai I dan ada nilai T, maka kita bisa pakai persamaan W sama dengan V kali I kali T. Kita masukkan angkanya 18 kali 3 kali 600 ya, kita kalikan hasilnya 32.400 Joule. Nah, misalkan karena di dalam soal ini diminta dalam satuan kalori, Joule kita konversi ke kalori. Nah, tadi Joule kalau dikonversi ke kalori dikali 0,24. Nah, sehingga hasilnya 7.776 kalori. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Thanks you for attention ya, semoga ilmunya bermanfaat hari ini ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.